Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka, supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Ya, teman-teman, isu ijazah dan G20 hubungan Prabowo Gibran kian menggantung dan akan memanas. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman ya, bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan, tetapi ijazah Wakil Presiden Gibran juga sedang dipersoalkan dan digugat ke pengadilan. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh analisis komunikasi politik ini, teman-teman, yaitu Henry Satrio. Ya, di sini dikatakan bahwa analis komunikasi politik Henry Satrio atau Hensat menilai dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya stabil, sehingga memunculkan banyak tanda tanya menjelang tahun politik 2026. Hensat menyebut salah satu sumber gonjang-ganjing berasal dari sikap Presiden Prabowo yang membiarkan isu terkait ijazah Gibran dan wacana pemakzulan Wakil Presiden terus bergulir di ruang publik. Bagaimana kira-kira hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran sehingga ada kaitannya dikaitkan dengan isu ijazahnya Gibran, kemudian dengan surat atau permohonan pemakzulan dari para petinggi atau senior-senior TNI yang sudah pensiun, kata Hensat dalam diskusi virtual Universitas Paramadina bertajuk Outlook Politik Ekonomi Senin 8 Desember 2025.
Nah, Hensat menilai langkah Prabowo membiarkan polemik ijazah ini mirip dengan kasus serupa yang dialami Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Sikap tersebut menurutnya berpotensi membuat hubungan Prabowo dengan Jokowi serta Gibran kian memanas pada tahun-tahun mendatang. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya bila Presiden mengatakan berhenti terhadap isu ijazah, maka akan berhenti ini. Tapi ternyata kan Presiden juga tampaknya mempersilakan saja isu ini berada di ranah publik, sehingga di 2026 isu ijazah masih akan mempengaruhi perpolitikan kita, terang Hensat. Selain isu ijazah, hubungan Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan setelah keputusan Prabowo mengirim Gibran menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Penugasan itu dinilai publik sebagai kesempatan pertama dan terakhir bagi Gibran karena urusan luar negeri biasanya langsung ditangani Prabowo. Nah, jadi artinya ini sangat mungkin menjadi kesempatan pertama dan terakhirnya Mas Gibran. Ada implikasinya. Implikasinya adalah akan berpengaruhnya persepsi publik terhadap hubungan Prabowo dan Pak Jokowi katanya. Isu keretakan hubungan Prabowo-Gibran sebenarnya bukan baru kali ini mencuat. Pada akhir 2024, saat awal menjabat, publik dihebohkan oleh dugaan akun Kaskus Fufufafa yang disebut-sebut milik Gibran. Meski ia telah membantahnya, akun tersebut pernah melontarkan pernyataan bernada hinaan dan ujaran kebencian termasuk yang ditujukan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya ketika Jokowi berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Nah, itu teman-teman ya, menurut Hensat bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran dan juga Pak Jokowi. Ya, dia mengaitkan mengenai pertemuan G20 ya, yang dimana Gibran di sana diutus oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, tentu di dalam hal itu teman-teman ya, kasus ijazah ini sampai tahun 2026 nantinya pasti akan terus bergulir, terus ya mempengaruhi perpolitikan di negara kita ya tentang kasus ini. Kenapa? Karena sampai sekarang kasus ijazah ini belum ada ujungnya dalam penyelesaiannya teman-teman. Jawaban kubu Gibran usai digugat 125 triliun soal riwayat pendidikan SMA. Nah, kubu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meyakini bahwa riwayat pendidikan SMA Gibran tidak bermasalah. Untuk itu Gibran membantah seluruh tuduhan dari Subhan Palal yang menggugatnya secara perdata. Nah, kemudian pengacara Gibran Dadang Herli Saputra menegaskan pihaknya menghormati gugatan yang diajukan oleh Subhan, namun pihaknya membantah seluruh petitum yang ada. Kita menghormati gugatan dari penggugat, kita juga melakukan jawaban-jawaban, intinya kita membantah seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh penggugat, ujar Dadang saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 8 Desember 2025. Dadang meyakini bahwa ijazah dan riwayat pendidikan Gibran tidak bermasalah. Ijazah dan riwayat SMA Gibran tidak ada masalah, Ibu Dadang. Sidang gugatan perdata terhadap Gibran akan dilanjutkan ke agenda mendengarkan keterangan ahli dari kubu tergugat. Hakim memberikan kesempatan 1 minggu bagi para pihak untuk menghadirkan ahli. Sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada Senin 15 Desember 2025. Usai persidangan, Kompas.com telah berusaha untuk meminta tanggapan KPU selaku tergugat 2, namun perwakilan KPU yang hadir menolak untuk memberikan keterangan. Nah, isi gugatan. Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025 perkara nomor 583 garing PDT titik G garing 2025 garing PN JKT TTPST titik ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
Pertama, kedua tergugat Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden cawapres yang dahulu tidak terpenuhi. Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura tahun 2002 sampai 2004. Nah, kemudian teman-teman, di sini dikatakan bahwa lalu di UTS Insert Sydney tahun 2004 sampai 2007, keduanya merupakan sekolah setingkat SMA. Namun Subhan menilai dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA. Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai 125 triliun kepada negara. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng, membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara, bunyi petitum. Nah, itu teman-teman tentang kasus ijazah ini, baik itu kasus ijazah Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Gibran, ya rasa-rasanya akan tetap berlanjut nantinya di tahun 2026 dan tentu akan tetap mempengaruhi perpolitikan di negara kita ini. Kita tidak tahu kapan ini selesai nantinya teman-teman, tapi yang pasti bahwa tentu tahun 2026 akan dilanjutkan mengenai kasus ijazah ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.